Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang materi obat tradisional jamu. Adapun anggota kelompok kami yang pertama itu Andi Muhammad Fajri Abdillah, yang kedua Keva Angel Lerung Ramba, yang ketiga Andi Muhammad Yusril, yang keempat Nuresti, yang kelima Reski Maharani, dan yang keenam Siti Kamariah. Latar belakang obat bahan alam Indonesia adalah obat bahan alam yang diproduksi di Indonesia berdasarkan cara pembuatan serta jenis, klaim, penggunaan dan tingkat pembuktian khasiat. Obat bahan alam Indonesia dikelompokkan menjadi jamu, obat herbal terstandar atau OHT, dan fitofarmaka. Jamu merupakan ikon produk tradisional Indonesia untuk menjaga kebugaran, kecantikan, dan kesehatan. Produsen hasil produk jamu dikenal dengan industri jamu. Selanjutnya, ruang lingkup. Pertama, bentuk-bentuk kesadaran jamu beserta contoh produk. Kedua, cara produksi atau CPOTB dan pengujian mutu produk berdasarkan standar baku yang ditetapkan BPOM. Selanjutnya, bentuk kemasan, wadah, dan penandaan jamu. Terakhir, cara pendaftaran nomor registrasi produk jamu. Apa itu jamu? Yang berasal dari kata jampi, artinya penyembuhan atau penyehatan dengan menggunakan ramuan, juga doa, dan osedo atau husada yang berarti kesehatan. Jamu adalah obat tradisional Indonesia yang telah digunakan selama berabad-abad secara turun-temurun oleh masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan dan mengobati berbagai penyakit. Bentuk sediaan dan contoh sediaan jamu. Yang pertama, obat dalam, rajangan, serbuk, effervescent, pil, kapsul, tablet, granul, pastiles, dodol atau jenang. Dan yang terakhir itu film strip. Adapun obat luar, losio, parem, salep, krim, gel. Berikutnya cara produksi jamu serbuk, mulai dari bahan baku kering dari petani, penerimaan bahan baku, serta pemeriksaan mutu. Jika ada bahan baku tidak memenuhi persyaratan mutu, maka akan dikembalikan ke pemasok. Kemudian dilakukan transaksi jual beli di mana penerimaan bahan baku yang memenuhi standar atau dalam jumlah besar. Terus selanjutnya pemeriksaan mutu, masuk ke gudang. Selanjutnya bahan baku kering dan bersih, racikan bahan baku atau resep, serta penggilingan. Penggilingan itu terbagi menjadi dua, menggunakan mesin agal atau bahan baku kasar, yang kedua mesin giling bahan baku halus. Selanjutnya pencampuran ditambah formulasi, pengayakan menggunakan pengayakan 80 mes, dan pengemasan awal dan pelabelan. Cara produksi kapsul, lakukan penimbangan, kemudian lakukan direct filling dan granulasi. Direct filling itu dilakukan pengayakan, granulasi dilakukan pencampuran, granulasi pengayakan pertama, pengeringan dilakukan uji kadar, terus masuk di pengayakan. Pencampuran diuji kadar zat aktifnya, pengisian dilakukan keseragaman bobot dan waktu hancur, polishing, pengemasan primer, dilakukan uji kebocoran strip, diperhatikan penandaan dan penampilannya, kemudian masuk ke pengemasan sekunder dan sediaan kapsul sudah jadi. Kemudian cek kembali penampilan, kelengkapan, dan penandaan dari produk tersebut. Cara produksi tablet, dilakukan penimbangan dengan 3 metode. Yang pertama, metode cetak langsung, itu dilakukan pengayakan, pencampuran akhir. Terus metode granulasi kering, lakukan pencampuran awal, slugging atau roller compacting, pengayakan kering, pencampuran akhir. Terus yang ketiga, metode granulasi basah, dilakukan pencampuran awal, granulasi, pengayakan basah, pengeringan granul, dilakukan pengecekan kadar air, terus pengayakan kering, pencampuran akhir. Selanjutnya itu pencetakan tablet, dilakukan keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, waktu hancur, dan jumlah mikrobanya. Selanjutnya dilakukan pengemasan primer, yang dimana dilakukan pengecekan penampilan, kebocoran, dan penandaannya. Selanjutnya pengemasan sekunder, dilakukan kembali juga pengecekan penampilan, kelengkapan, dan penandaannya. Sediaan obat jadi sediaan obat tablet sudah jadi, lalu kemudian dimasukkan ke dalam gudang.
Cara produksi krim dilakukan penimbangan dengan menggunakan 2 fase. Yang pertama fase air, ada pencampuran bahan-bahan, penyaringan. Terus fase minyak itu pelepayan bahan-bahan, pencampuran bahan-bahan. Selanjutnya pencampuran fase air dan fase minyak. Terus homogenisasi, pendinginan dan penvakuman. Dilakukan pengecekan organoleptis, jumlah mikroba, pH, biji dan viskositas. Selanjutnya pengisian dalam tube, dilakukan pengecekan penampilan, kontrol bobot dan penandaan. Pengemasan sekunder, dilakukan kembali pengecekan penampilan, kelengkapan dan penandaan. Sediaan obat krim sudah jadi, kemudian masukkan ke dalam gudang. Halo, nama saya Nuresti. Di sini saya akan membahas mengenai persyaratan keamanan dan mutu produk jadi. Produk jadi yang dimaksud itu bukan hanya produk jamu, namun juga mengenai produk obat herbal terstandar dan juga produk fitofarmaka. Mengenai peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional, itu ada beberapa pengujiannya. Yang pertama kita bahas untuk obat dalam yang berupa sediaan rajangan maupun serbuk, baik itu yang sebelum digunakan diseduh dan juga rajangan yang direbus sebelum digunakan. Pengujiannya itu meliputi organoleptik, misalnya pengamatan dilakukan terhadap bentuk, rasa, bau, dan warna. Kemudian pengujian kadar air, yang kadar airnya harus kurang atau sama dengan 10%. Kemudian cemaran mikroba, aflatoksin total, cemaran logam berat, bahan tambahan misalnya bahan tambahan pemanis itu memiliki kadar tertentu dalam keamanannya. Kemudian ada uji keseragaman bobot juga. Selanjutnya untuk sediaan lain yang misalnya seperti serbuk instan, granul, serbuk effervescent, pil, kapsul, tablet kaplet, tablet effervescent, pastilles, dodol, atau jenang, kemudian film strip, dan berupa cairan obat dalam. Pengujiannya itu meliputi kurang lebih sama ya, itu ada organoleptik, kadar air yang sediaan padatnya itu kadar airnya harus kurang atau sama dengan 10%, kecuali untuk tablet effervescent itu harus kurang atau sama dengan 5%, dan untuk film strip itu 15%. Kemudian uji waktu hancur, pil itu sekitar 60 menit, kemudian kapsul 30 menit, kaplet atau tablet yang tidak bersalut 30 menit, kemudian tablet effervescent sama film strip itu waktu hancurnya 5 menit. Kemudian ada juga uji keseragaman bobot, aflatoksin total, cemaran mikroba, cemaran logam berat, kemudian batas residu pelarut ekstraksi selain etanol dan air, dan juga ada bahan tambahan. Kemudian untuk obat luar itu ada 3 sediaannya, tapi kurang lebih sama untuk pengujiannya. Yang pertama itu sediaan cair. Sediaan cair ini misalnya cairan obat luar ada locio dan parem cair. Pengujiannya meliputi organoleptik, volume terpindahkan, camiran mikroba, bahan tambahan, batas residu pelarut ekstraksi. Kemudian yang kedua itu sediaan semi padat, misalnya salep, krim, dan gel. Pengujiannya meliputi organoleptik, cemaran mikroba, bahan tambahan, dan batas residu pelarut ekstraksi selain etanol dan atau air. Kemudian yang ketiga itu sediaan padat yang meliputi parem, serbuk obat luar, bilis, tapel, plaster, rajangan obat luar, dan bentuk lainnya yang sesuai. Pengujiannya juga organoleptik, kadar air, waktu hancur, keseragaman bobot, kemudian cemaran mikroba, bahan tambahan, dan batas residu pelarut ekstraksi selain etanol dan air. Wadah dalam kemasan itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu kemasan primer, digunakan langsung untuk mewadahi produk olahan. Terus kemasan sekunder berfungsi untuk melindungi kelompok kemasan primer. Sedangkan kemasan tersier itu merupakan kemasan yang digunakan apabila masih dibutuhkan pengemasan setelah primer dan sekunder.
Adapun informasi yang harus dicantumkan di produk kemasan jamu, yang pertama itu harus ada nama obat tradisionalnya, serta logo jamu, bentuk sediaannya, klaim penggunaan, besaran kemasan, kontraindikasi, efek samping, dan interaksi obat. Terus harus ada nama dan alamat produsen, nomor izin edarnya, nomor batch, cara penyimpanannya, serta informasi khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita bisa melihat contoh kemasan yang baik pada PPT. Terus adapun penandaan jamu, kelompok jamu harus mencantumkan logo dan tulisan jamu. Logo berupa ranting daun yang terletak dalam lingkaran dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri dari wadah atau pembungkus. Logo dicetak dengan warna hijau di atas dasar warna putih atau warna lain yang mencolok dengan warna logo. Terus tulisan jamu itu harus jelas dan mudah dibaca. Adapun arti logo jamu, yang pertama itu bentuk lingkaran yang melambangkan sebuah proses yang menyatakan bahwa produk jamu itu termasuk dalam kategori aman. Terus warna hijaunya itu perwujudan dari kekayaan sumber daya alam Indonesia. Lalu adapun gambar ranting daun yang melambangkan serangkaian proses yang sederhana sebagai visualisasi proses pembuatan jamu. Selanjutnya alur registrasi OT obat tradisional, SK suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Yang pertama itu dilakukan registrasi akun perusahaan, kemudian mengisi form registrasi akun perusahaan secara online, kemudian dilakukannya verifikasi. Setelah itu melampirkan dokumen-dokumen persyaratan untuk sebagai registrasi untuk akun perusahaan tersebut, kemudian diverifikasi kembali, kemudian mendapatkan user ID dan passwordnya. Setelah itu melakukan registrasi terhadap obat-obat tradisional atau suplemen kesehatan atau obat kuasi. Setelah itu dilakukan peregistrasi dan dilakukan registrasi ulang. Setelah itu mendapatkan persetujuan nomor izin edar. Registrasi obat tradisional terdiri dari kode huruf dan 9 kode angka. Yang pertama TR itu adalah obat tradisional lokal, kemudian obat tradisional impor itu TL, kemudian tradisional lisensi, kemudian BTR adalah produk perbatasan lokal, kemudian BTI adalah produk perbatasan impor, BTL produk perbatasan lisensi, QD kuasi lokal, kemudian KI adalah kuasi impor, QL adalah kuasi lisensi. Kemudian angka 1 dan 2 yaitu menjelaskan tentang tahun, misal 1976 itu ditulis menjadi 76. Kemudian angka ketiga itu yang pertama 1 itu pabrik farmasi, 2 pabrik jamu, 3 perusahaan jamu. Kemudian angka 4 menunjukkan bentuk kesediaan. Yang pertama bentuk kerajangan, yang kedua bentuk kapsul, yang ketiga bentuk kapsul, yang keempat bentuk pil, kemudian yang kelima bentuk dodol, yang keenam bentuk cairan, yang ketujuh bentuk salep krim, kemudian 8 bentuk plester atau koyo, 9 bentuk lain seperti dupa, ratus, mangir, dan permen. Kemudian angka 5 sampai 8 itu menunjukkan nomor urut jenis produk yang terdaftar. Kemudian angka 9 menunjukkan jenis atau macam kemasan yang berubah volumenya. Misal angka 1 itu 15 ml, kemudian 2 itu 30 ml, 3 itu 45 ml. Contohnya itu counterpan. Nomor registrasi BTR 00 itu mulai didaftarkan pada tahun 2000. Kemudian 1 itu dibuat oleh pabrik farmasi, kemudian 7 itu merupakan obat yang dibuat dalam bentuk sediaan salep atau krim. Kemudian 0003 itu produk yang memiliki nomor urut yang terdaftar dari pabrik tersebut. Kemudian angka 2 yaitu kemasannya itu volumenya 30 ml. Baik, setelah mendengar tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai materi obat tradisional jamu, dapat ditarik kesimpulan bahwa jamu adalah obat tradisional yang dibuat di Indonesia dengan berbagai bentuk sediaan. Ada obat dalam, sediaan obat luar, dan sediaan lainnya.
di mana diproduksinya itu harus dengan berdasarkan prosedur CPOTB berdasarkan peraturan BPOM nomor 25 tahun 2021 dan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk jadi berdasarkan peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019 dengan melalui berbagai alur registrasi produk serta nomor registrasi produk NIE. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung, mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.